Halo Sobat Demokrasi, selamat datang di Bawaslu POV, Point of View. podcast resmi Bawaslu Kabupaten Kutai Barat. Podcast ini menjadi ruang dialog publik untuk membahas isu-isu strategis kepemiluan dalam rangka peningkatan kualitas dan konsolidasi demokrasi. Ya, telah hadir bersama kita kali ini Ketua Federasi Advokat Republik Indonesia atau Ferrari cabang Kabupaten Kutai Barat. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Valentinus SH. Dan juga yang kedua adalah anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, Bapak Sylvester Sabar SH. Terima kasih Bapak telah bergabung. Ya. Di episode kali ini kita akan membahas tema politik uang pada pemilu dalam perspektif hukum. Ya, bagaimana praktek ini dilihat dari perspektif hukumnya, mengapa sulit dibuktikan, dan apa peran masyarakat serta penegak hukum dalam pencegahannya. Pada segmen pertama ini kita akan membahas politik uang dalam perspektif hukum. Bagaimana pandangan Bapak sebagai praktisi hukum terhadap praktik politik uang dalam hukum pemilu dan hukum pidana? Baik, pertama-tama yang perlu saya sampaikan bahwa kalau kita berbicara tentang money politik atau politik uang ini sangat kompleks ya. Memang selama ini kita sudah diatur secara opini bahwa politik uang itu terkait bagaimana uang itu dipergunakan secara ilegal ya, untuk memperoleh sesuatu. Padahal kalau kita mengacu kepada definisi, sebenarnya politik uang itu kalau kita lihat sejak awal sudah terjadi sebenarnya. Mungkin kita bisa cari contoh ketika kita ingin melakukan kampanye ya, dalam hal-hal kecil kita sudah mengaturkan uang untuk bagaimana operasional itu bisa berjalan, bagaimana bisa mengatur segala sesuatu itu untuk melakukan kampanye itu sendiri, baik itu di dalam pemilu ataupun dalam pilkada. Cuma memang karena kalau kita perhatikan kata-kata politik uang atau money politik ini sudah sangat erat opininya bahwa politik uang itu bagaimana pelaku politik itu menggunakan uang, kasarnya seperti menyogok, bagaimana mereka untuk memperoleh suatu suara. Jadi memang ini sangatlah kompleks memang sejak awal, dan memang saya sering berpesan kepada teman-teman juga di beberapa tempat, kalau kita ingin mencegah dampak negatif dari politik uang ini dari sudut korban atau masyarakat itu sendiri, kita harus bisa mengubah paradigma atau opini masyarakat terkait apa sih politik uang itu, apa sih dampak negatifnya seperti apa. Tetapi kalau kita berbicara tentang dari sudut pelaku politik itu sendiri, tentu yaitu adalah pelaksana politik itu sendiri, seperti itu. Jadi seperti itu kalau kita berbicara tentang politik uang secara umum. Secara normatifnya nih Pak, tadi kan sudah dibahas secara umumnya ya. Jadi kita bahas secara normatifnya. Bagaimana posisi politik uang dalam peraturan perundang-undangan kepemiluan di Indonesia ini? Baik, tentang politik uang itu memang sudah diatur di dalam beberapa peraturan. Salah satu itu ada di dalam undang-undang pemilu, yang dimana ada sanksi sebenarnya di situ sudah tegas dikatakan ada pidana terhadap politik uang ini 1 tahun, dan ada beberapa aturan yang lain yang mengatur. Hanya yang menjadi PR kita saat ini, saya rasa itu adalah terkait regulasi. Karena sampai sekarang mungkin ini memang masih banyak terjadi pro dan kontra, bahwa di dalam regulasi sendiri belum ada aturan tegas yang memberikan wewenang kepada aparatur penegak hukum untuk melakukan tindakan paksa. Dan saya rasa sampai sekarang mungkin bisa dihitung bahkan sangat-sangat minim ada yang ditahan akibat terjadi politik uang, penyogokkan dan lain-lain, itu sangat kurang. Jadi memang regulasi ini saya pikir kalau memang mau sasaran terhadap pelaku politik memang harus ada perubahan seperti itu. Menurut pandangan hukum sendiri Pak, unsur utama suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai politik uang itu apa aja Pak?
Baik, kalau kita berbicara tentang unsur, tentu kita harus tahu dulu dalam aturan itu apa sih yang dilarang. Jadi dalam hukum pidana itu ada dua hal. Ada yang dilarang itu adalah akibat, atau yang kita sebut itu adalah delik material biasanya. Atau yang dilarang itu adalah suatu perbuatan. Bagi teman-teman yang memang kuliahnya adalah fakultas hukum, kita kenal dengan istilah yang namanya itu adalah delik formil. Yang mana yang dilarang itu adalah suatu perbuatan. Nah, khususnya untuk money politik ini, jelas itu yang dilarang adalah perbuatan. Karena yang dilarang adalah memberikan barang sesuatu, janji dalam uang gitu ya kan. Dia tidak melihat akibat, tapi perbuatannya. Jadi memang dari sudut itu sudah sangat jelas bahwa regulasi itu mengatur, hanya saja mungkin perlu ketegasan dan perlu perhatian yang memang lebih detail dari masyarakat dan juga pelaku politik itu sendiri untuk kedepannya. Untuk Bawaslu nih ya Pak, mengapa sih praktek uang ini, praktek politik uang nih ya Pak ya, sering sekali nih kita temui sulit untuk dibuktikan dalam proses penegakan hukum kepemiluan sendiri Pak? Ya, sebelum masuk ke saya jawab itu, kita bicara soal konteks politik uang. Politik uang itu memang salah satu fenomena yang sudah tanam di dalam benak publik kali ini bahwa politik uang adalah salah satu cara yang merusak seni demokrasi kita. Pola ini tentunya salah satu akibat daripada rusaknya tatanan demokrasi di Indonesia, sehingga banyak pelaku-pelaku dari tindakan ini menggunakan cara-cara yang instan untuk melakukan simpati pemilih. Seharusnya kalau kita bicara konteks demokrasi kita ini harusnya lebih mengutamakan itu adalah soal gagasannya atau misalnya tata kelola kerjanya, sehingga karena lihat dari konteks masyarakat kita ini khususnya daerah terpencil atau daerah pedesaan, masih banyak masyarakat kita yang masih memiliki sumber daya manusia yang kurang, sehingga konteks dalam pemilu kita seharusnya pelaku-pelaku misalnya para politisi ataupun partai politik ya beserta calon dalam konteks pemilu itu seharusnya memberikan amunisi kepada publik atau masyarakat, semacam memberikan pendidikan politik dalam artian bagaimana mereka memilih calon pemimpinnya bukan berdasarkan materi, tapi berdasarkan kualitas kepemimpinannya, sehingga nantinya bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat. Dalam konteks soal bagaimana Bawaslu memandang terhadap suatu masalah terkait dengan politik uang, karena memang kita sulit untuk membuktikan segala sesuatu itu tanpa kita misalnya proses peristiwanya itu adalah tidak dilakukan atau tidak ditemukan secara langsung oleh pengawas. Misalnya berdasarkan laporan dari masyarakat. Nah, ini hal yang mungkin agak sulit dibuktikan apabila masyarakat menyampaikan informasi atau menyampaikan laporan kepada Bawaslu itu hanya sepenggal cerita, sehingga memang untuk membuktikan sesuatu yang dugaannya menyampaikan laporan kepada Bawaslu atau Bawaslu sendiri tidak mampu menguraikan suatu peristiwa yang berdasarkan misalnya apa yang dilihat, misalnya peristiwa terjadinya politik uang. Kalau tadi dari narasumber sebelumnya menyampaikan bahwa politik kan memang sudah diatur dalam undang-undang pemilu, di mana di dalam pasal 80 Presiden itu mengatur soal larangan politik uang. Kemudian di adanya pasal 523 mengatur soal pidana dan sanksinya. Cuma lagi-lagi terkait untuk bisa membuktikan itu memang proses, bahkan di dalam proses penanganan di Bawaslu sendiri tentunya tidak semata-mata
apa namanya melakukan penanganan itu tidak didasarkan dengan sesuatu misalnya tadi yang pertama itu adalah syarat formil. Syarat formil itu tentunya ya misalnya dari pelapornya dan pelapor, kemudian juga namanya syarat materi. Syarat materi di sini juga di situ mulai dari peristiwanya, kemudian eh, saksi-saksi juga. Dan situ juga kalau misalnya sudah dibuktikan memang misalnya contoh kurangan saksi misalnya, atau mungkin eh, yang apa namanya disampaikan tidak begitu akurat, atau ada beberapa yang dibutuhkan di dalam untuk pemenuhan syarat misalnya, sehingga untuk kita bisa membuktikan itu, apalagi kita ini kan untuk mencari tahu kebenaran materinya agak susah karena ada keterbatasan waktu di situ, sehingga memang agak kesulitan kita untuk melakukan penyelidikan dan Jadi mungkin itu tantangan terbesar Bawaslu Pak ya, untuk dalam segi penanganan perkara dari sisi pembuktian dan alat buktinya. Nah, dari pengalaman Bawaslu ini Pak, apakah tantangan pembuktian ini juga menjadi hambatan utama sih dalam penanganan pelanggaran politik uang? ya, kalau kita bicara konteks hambatan dan tantangan di dalam proses penanganan pelanggaran, apalagi dugaan tindak pidana politik uang misalnya, yang pertama sulitnya kita misalnya melakukan klarifikasi misalnya terhadap baik itu terlapor ataupun pelapor ataupun saksi, sehingga memang tantangan kita di dalam proses penanganan itu bagaimana kita bisa mengundang orang, ya, karena di sini tidak ada sifat paksaan. Kalau kita misalnya memanggil saksi ataupun terlapor itu sifatnya kita nggak bisa maksa undangan. Ya, kalau bicara proses undangan ini kan boleh dihadir dan tidak, kan begitu. Nah, kemudian juga di dalam undang-undang pemilu kita memang banyak keterbatasan dalam proses penegakan hukumnya, sehingga memang di dalam proses penanganan pelanggaran selain dari apa namanya ada lemahnya regulasi terhadap penanganan itu, sehingga perlunya ada perubahan secara signifikan sebetulnya kalau mau penegakan hukum pemilu itu betul-betul tegak ya, dalam artian ya mungkin selama ini banyak sekali asumsi atau opini publik bahwa apa sih kerja Bawaslu ya, sementara maraknya politik uang. Ya tadi politik uang itu sulit kita untuk melakukan report atau potret, sehingga agak apa namanya kalau pandangan publik bahwa kemana sih Bawaslu, kapan sih Bawaslu. Sebetulnya di sini harapan dari apa namanya penyelenggara pemilu itu, pengawasannya tidak hanya dilakukan oleh pengawas itu saja, tapi perlu ada keikutsertaan publik atau masyarakat dalam mengawasi setiap kampanye, khususnya kalau money politik ini kan fenomenanya bukan pada saat lebih banyak dia itu apa namanya di saat kampanye ya, dengan berbagai macam metode ya yang dilakukan, bisa melalui transportasi lah ya. Terpaling sering kenal itu adalah menjelang apa namanya pada saat hari tenang atau masa tenang. Apalagi misalnya hari satu bahkan pencoblosan, bahkan hari juga ya, di mana istilah publik itu serangan bajak ya, kan itu. Nah, ini fenomena yang sulit kita atasi secara vulgar, karena sistem ini selain tadi kelemahan dalam penegakan hukumnya yang tidak apa namanya susah untuk kita mendeteksi hal-hal yang seperti ini, memang perlu ada perubahan Mungkin suatu. peran dari advokat sendiri Pak atau organisasi advokat dalam mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang ini gimana? Ya, mungkin untuk saat ini belum banyak yang bisa kita lakukan karena memang untuk kerjasama sendiri dalam memberikan edukasi kita masih sangat terbatas. Tapi harapan saya ke depannya dengan hadirnya kantor-kantor advokat dan juga peran-peran teman-teman advokat ini bisa bersinergi dengan Bawaslu atau lembaga lain yang memang
membidangi bagian pengawasan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat betapa bahayanya politik uang ini, dampaknya seperti apa, dan bagaimana cara mengatasi politik uang ini. Jadi memang saat ini ruang lingkup penegakan hukum kita money politik ini masih sangat sangat kecil. Jadi memang ke depan harapan saya itu memang perlu dilakukan untuk saling bersinergi. Kalau seperti di Samarinda memang beberapa organisasi advokat itu sudah banyak beberapa yang memang kerjasama melakukan sosial kepada lembaga-lembaga juga kepada masyarakat biasanya seperti apa aja sih sebenarnya dampak negatif dari money politik ini, terus bagaimana sebaiknya masyarakat dalam merespon money politik, dan begitu juga terkait masalah regulasi yang sudah sering kali saya sampaikan yang memang kita tidak bisa menjalankan demokrasi jika ingin demokrasi benar-benar bersih dengan aturan yang ada sekarang, karena memang regulasi ini belum ada mengatur tindakan paksa aparatur penegak hukum, sehingga bisa saya katakan belum memiliki kepastian hukum yang tegas. Jadi belum ada efek jerah terhadap pelaku money politik ini. Mungkin dari Bawaslu sendiri, Pak Kordif ya, Bawaslu ini melihat pentingnya dukungan dari organisasi advokat dalam penanganan pelanggaran pemilu ini. Ya, sebetulnya gini, semua masyarakat termasuk organisasi masyarakat, ya, ATSM termasuk organisasi advokat, ya. Dan bagaimanapun mereka ini adalah sebagai salah satu organisasi praktisi hukum, di mana ya, tentunya mereka juga sering melakukan tindakan hukum di masyarakat, ya. Seharusnya bagaimana mereka misalnya khususnya untuk organisasi masyarakat, ya, khususnya juga adalah organisasi advokat itu paling tidak sesama warga negara tentu memberikan edukasi atau pendidikan politik kepada masyarakat itu sendiri atas bagaimana politik uang itu adalah mencerminkan justru nanti lahir pemimpin keputusan. Karena itu juga justru ketika politik uang ini semakin mengakar, maka kebijakan yang dilahirkan itu tentunya ini bisa jadi tidak berrakyat ataupun ada yang tidak mendapatkan keadilan dari kebijakan itu, kan? Karena menganggap bahwa politisi atau calon pemimpinnya ini atau pemimpin ini menganggap bahwa suaranya sudah dibeli. Nah itu harapan kita bahwa selain kami sebagai penyelenggara pemilu dan juga masyarakat termasuk organisasi advokat perlu sama-sama memberikan edukasi kepada publik dan kepada masyarakat terhadap bahayanya politik uang. Karena politik uang ini tentunya tadi selain merusak sistem demokrasi, bahkan sangat menurun kualitas demokrasi kita, dan juga ya, terancam juga terhadap stabilitas kepemimpinan nasional yang ke depan. Nah ini saya kira ini tugas kita bersama untuk sama-sama melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa ya politik uang itu sangat merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan kehidupan masyarakat itu sendiri, termasuk juga kebijakan yang dikeluarkan nanti itu juga tidak rentan sekali itu bisa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri, seperti itu. Karena itu bahayanya politik uang. Sebenarnya baik sekali soal terkait misalnya politik uang ini yang membahayakan kualitas demokrasi kita, sehingga oleh karenanya siapapun masyarakatnya, siapapun warga negaranya, sama-sama kita mendorong untuk menolak politik uang. Karena politik uang ini sangat rentan sekali terhadap masalah karena masalah ekonomi politik uang ini kan tidak juga meningkatkan ekonomi masyarakat, tapi justru ekonomi masyarakat semakin
apa menalar gitu ya, karena bagaimanapun ketika politik, karena gini, dalam kacamata calon ya, baik itu calon presiden, wakil presiden, legislatif ya maupun kepala daerah, dalam paradigma mereka, karena ya udahlah, karena suara waktu dari apa lagi saya lagi menjaga untuk menjaga kesejahteraan. Nah itu, nah hal-hal yang seperti ini tentunya kita sebagai warga negara, ayo sama-sama kita mendorong ya kan, agar agar demokrasi kita ini betul-betul bukan yang menurun terus. Dari organisasi advokat nih Pak, ada nggak strategi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik politik uang, baik sebagai penerima maupun pemberi? Baik, karena kita berbicara tentang strategi, jadi saya berpikiran bahwa yang pertama-tama pastinya kita harus mengedukasi masyarakat secara maksimal tentang apa itu politik uang beserta dampaknya seperti apa, begitu. Karena memang seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Profesor Sagor, memang ada dilema, di mana dilema itu sekarang kalau kita perhatikan masyarakat sudah banyak atau mulai berpikir bahwa untuk apa sih kita memilih pemimpin dengan sungguh-sungguh, sedangkan ketika jadi banyak janji-janji yang memang dianggap janji manis yang tidak terlaksana seperti itu bukan rahasia hebat lagi. Dan selain itu tidak sedikit juga masyarakat itu yang beranggapan bahwa ya udahlah saya terima aja uangnya, toh nanti kalau sudah jadi kan kembali ke diri masing-masing seperti itu. Nah inilah contoh salah satu betapa bahayanya pikiran atau paradigma tentang money politik ini atau politik uang yang memang harus kita atasi bersama-sama gitu. Jadi selain itu kalau memang politik uang itu sangat susah untuk dihindari, karena seperti tadi sudah saya katakan, politik uang ini agak sulit kita berantas. Mungkin bisa hanya kita minimalisir atau dampak negatifnya yang harus kita kontrol. Karena memang sejak awal ketika kita mengeluarkan dana ya, kalau pemahaman saya, kita mengeluarkan dana, menggunakan dana itu dengan strategi-strategi politik, itu sudah money politik. Tetapi hal yang tidak berdampak negatif, karena dia berbicara tentang transportasi, konsumsi, dan lain-lain. Tapi ketika hal ini dipergunakan untuk menyuap, melakukan serangan pajar tadi Pak, seperti yang dijelaskan Pak Siklus, nah ini yang menjadi repot, bahwa pandangan masyarakat tentang demokrasi lambat-lambat bisa berubah nanti. Yang dimana awalnya berpikir bahwa kita memilih pemimpin yang berintegritas, tetapi malah berubah. Jadi siapa yang bisa memberikan saya dana itu akan saya pilih. Nah ini yang sangat bahaya dan repot sekali, yang memang harus kita atasi bersama-sama. Memang PR kita sulit memang untuk memberantas hal ini, tapi kalau bagi kami dari segi aktivis khususnya di bidang hukum, ini pertama harus kita minimalisir, dan pandangan masyarakat tentang politik uang itu memang harus kita ubah secara pelan-pelan supaya benar-benar mengerti apa sih politik uang itu, dampaknya seperti apa, mengatasi seperti apa. Oleh sebab itu elemen-elemen yang memang berwenang untuk melakukan pengawasan maupun memberikan edukasi seperti organisasi advokat memang harus terlibat dalam memberikan edukasi ya seperti itu. Mungkin tadi Bapak Valentino tadi kan bilang kalau masyarakat ini belum sepenuhnya mengerti dan kesadaran hukumnya itu masih sangat minim lah ya terhadap politik uang. Mungkin dari Bawaslu ada nggak Pak upaya Bawaslu Kabupaten Kutai Barat ini dalam meningkatkan edukasi dan kesadaran hukum untuk masyarakat, khususnya ini untuk Kutai Barat Pak ya, terhadap money politik ini? Kalau kita punya kebijakan namanya meningkatkan pengawasan partisipatif ya. Tapi lagi-lagi begini, karena kita memang ada beberapa keterbatasan dalam memberi semacam melaksanakan kegiatannya. Contoh misalnya, jadi kita terjun ke masyarakat
tidak menggunakan politik tadi, terus pengawasan partisipatif. Karena ini kalau kita lihat di Kutai Barat ini masyarakat juga semacam asuh tak acuh di terhadap politiknya. Bahkan juga kalau kita sering mendengar ocehan dari masyarakat itu, siapapun pemimpinnya kemarin kita seperti begini aja gitu kan. Kita sudah saya dari sini dan situ dan segala macam, banyak sekali betul alasan-alasan yang disampaikan. Ya sebetulnya memang ini merupakan pandangan yang skeptis, tidak kepercayaan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa, karena di mana semacam ada kebijakan yang tidak benar-benar menyentuh terhadap kemauan mereka. Misalnya contoh misalnya dari segi pembangunan infrastruktur apapun, misalnya dari jalan misalnya, ya kalau kita lihat kebanyakan selalu banyak yang menurut itu dari sisi transportasi, karena dari infrastruktur jalan yang tidak tidak memadai, sehingga memang keluhannya tetap sama bahwa siapapun pemimpin yang kita berarti apabila berubah wajahnya. Tentunya di satu sisi tugas sebagai penyelenggara, tugas sebagai pengawas pemilu tentunya yang perlu lebih utamakan untuk melakukan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan melakukan pengedukasian itu, bagaimana kita memberikan semacam pemahaman kepada mereka bahwa kita tidak boleh antipati terhadap politik, kemudian kita tidak boleh membiarkan suatu peristiwa itu berlarut-larut, tetapi ya sama-sama kita bertemu gotong royong untuk bagaimana bisa mendapatkan solusi terhadap suatu peristiwa atau hal-hal yang perlu diubah. Contoh tadi bahwa kalau bicara soal tugas mengawasi perjalanan demokrasi kita, tentu tidak hanya tugas dari lembaga yang punya semacam kredibel, misalnya contoh Bawaslu atau tidak Bawaslu. Enggak juga hanya tugasnya Bawaslu semata untuk mengawal berjalannya proses demokrasi kita, tetapi kita sama-sama bersama masyarakat. Makanya slogan Bawaslu itu kan bersama rakyat kan awasi pemilu. Artinya kita tidak bisa bergerak sendiri, tapi bagaimana kita mendorong masyarakat sama-sama bergerak supaya pengawasan atau mengawasi tahapan pemilu itu, ya bagaimana kita upaya mencegah terjadinya pelanggaran. Nah itu. Kemudian di satu sisi memberikan pemahaman hukum terhadap masyarakat, memang itu tadi tidak selalu tiba-tiba waktu itu kita turun ke masyarakat lalu masyarakat itu paham, enggak, tapi memang step by step prosesnya, artinya tidak langsung spontanitas. Tetapi di sini juga ada harapan dari kita sebagai warga negara, pelaku politikus sendiri, misalnya calon peserta politik peserta pemilu itu, misalnya dari unsur partai, misalnya seharusnya dari unsur partai ini mereka yang lebih dekat dengan masyarakat, ya bukan menanamkan sesuatu kepada masyarakat itu dengan cara-cara yang instan, atau misalnya dengan cara-cara yang sogok misalnya, ya kan, atau hal-hal yang itu melanggar aturan. Nah seperti itu. Ya seharusnya ya ayo sama-sama kita upaya agar dampak daripada situasi politik uang dan segala macam itu, ya supaya kita minimalisir terjadi hal seperti itu, sehingga kita mendorong ke depan itu bagaimana kita meningkatkan demokrasi kita ini semakin transparan, ya. Kemudian penyelenggara pemilu juga, baik Komisi Pemilihan Umum maupun Bawaslu Pemilihan Umum juga semakin kredibel dan semakin akuntabel terhadap pengawasan. Ya seperti itu. Mungkin lanjut yang terkait edukasi tadi Pak. Ada
bisa membagikan sedikit resiko hukum yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam praktik politik uang. Baik. Kalau kita bicara tentang akibat, tentu banyak sekali akibat yang memang dampak negatif Iya. terhadap masyarakat maupun pelakunya ini. Kita ambil contoh khusus untuk pelaku money politik ini. Ya memang kita dalam tujuan untuk mencapai sesuatu, tentu kita pasti akan menyediakan strategi, perencanaan, dan juga hal-hal lain yang ingin dituju. Tapi dengan hadirnya politik uang ini, secara sadar tidak sadar kita menyumbang paradigma terhadap masyarakat bahwa uang itu bisa memberikan apapun seperti yang kita inginkan dan hal-hal lain. Dan ini juga bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu pilkada itu sendiri, bahkan terhadap kualitas demokrasi yang tadi sudah beberapa kali saya dengar dari Saudara Sagor menyebut. Nah ini hal-hal yang Sagor ya, sudah Mas Sagor. Nah ini hal-hal yang tidak kita inginkan. Sedangkan tugas dan tujuan dari pemerintah itu sendiri kita tahu bahwa untuk mengumpulkan kepercayaan dari masyarakat, mengelola dan membina masyarakat. Tapi dengan hal-hal seperti ini, hal-hal adanya politik, adanya politik uang, hal-hal ini bisa menghilangkan kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Itu dari segi pelaku atau praktek politik uang. Sedangkan dari korban atau masyarakat yang mengalami politik uang itu sendiri, tentu ada kontribusinya. Apa kontribusinya? Seperti tadi sudah saya jelaskan, salah satunya masyarakat tentu berpikir bahwa dalam pemilihan saya menunggu siapa yang memberikan uang yang saya pilih. Bahwa integritas dan kredibilitas itu sudah bukan hal yang menjadi hal pokok lagi. Kenapa? Karena itu kembali lagi kita terhadap ketika kampanye dalam pemilu atau pilkada, tentunya calon-calon pemimpin mengutarakan janji atau program masing-masing dari paslon. Tapi pada kenyataannya, dan ini bukan hal yang sedikit, sudah banyak terjadi di mana-mana, janji itu tidak terlaksana. Memang kita paham bahwa melaksanakan janji itu tidak mudah. Tentu banyak kendala dan banyak hambatan dalam melaksanakan. Tetapi dengan adanya politik uang itu akan mengganggu yang saya bilang integritas tadi. Jadi itu sangat-sangat bahaya, dan ini yang tidak disadari oleh masyarakat. Seperti itu. Contoh kalau kita ambil di Kubar, jalan kita ini rusaknya parah ini, sangat-sangat parah. Yang dimana tentu dalam berkampanye di pilkada pasti banyak janji-janji yang masyarakat dengar, dan sekarang tidak sedikit masyarakat yang berteriak kemana janji-janji itu. Nah ini yang bahaya ya, karena politik uang masyarakat mulai tidak peduli dengan integritas. Masyarakat sudah tidak peduli dengan yang namanya janji, tidak peduli lagi dengan namanya perkembangan daerah. Dengan paradigma itu bahayanya masyarakat akan semakin terbiasa. Siapa yang bisa memberikan saya uang, saya pilih. Nah ini tentunya sangat berbahaya bagi demokrasi. Baik. Mungkin pesan ini tuh penting banget di Mbak Armini untuk masyarakat, gimana masyarakat itu harus paham nih bahwa politik uang itu bukan hanya persoalan etika aja, tapi juga memiliki konsekuensi hukumnya nih Pak ya. Jadi bagaimana pandangan Bapak nih terkait pentingnya pencegahan politik uang nih Pak, untuk meningkatkan kualitas demokrasi ke depannya itu yang lebih bagus lagi? Baik, memang sangat penting, terutama kalau bagi saya dari segi regulasi ya. Regulasi kita memang harus mengalami perubahan untuk menimbulkan efek jerah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita memang harus paham tentang hal-hal tentang politik uang. Makanya saya kadang-kadang bilang begini, kalau memang ada politik uang itu diberikan, ambil saja, tak apa-apa. Memang itu uang adalah untuk masyarakat, bahkan kalau itu uang itu kurang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi ketika nanti ada pilihan, jangan berdasarkan uang diterima, pakai hati nurani. Yang mana yang ingin dipilih-pilih. Tetapi yang menjadi PR kita memang terkadang ada isu di luar bahwa
setiap masyarakat yang menerima uang itu diawasi apakah benar tidak memilih atau seperti apa pada prakteknya. Nah, ini yang menjadi mungkin dilema ketakutan juga di masyarakat bahwa ketika menerima, oh saya harus pilih nih, kalau tidak saya sedang diawasi. Yang sampai sekarang kita juga nggak tahu kebenaran itu apakah benar ketika kita menerima uang, data kita diambil dan sebagainya, apa betul kita diawasi. Karena saat pemilihan kita kan tahu ada ruang khusus dan memang tidak ada yang melihat. Cuman ya isu-isu seperti inilah yang mungkin beredar di masyarakat yang menjadi ketakutan di masyarakat. Nah ini juga yang sangat penting, sangat berbahaya seperti itu. Ini mungkin pertanyaan terakhir kita, Pak. Bentuk sinergi seperti apa yang dapat dibangun antara Bawaslu dan organisasi advokat dalam upaya pencegahan dan penanganan politik uang? Mungkin bisa dari Pak Sylvester Sagor dulu. Ya. Oke, baik. Ini pertanyaan itu akhir ya? Iya, Oke. sebelum closing. Jadi kalau kita bicara soal sinergitas antara Bawaslu dengan organisasi advokat, itu dia lebih ke kalau bicara soal sinergitasnya itu adalah soal bagaimana melakukan perlindungan hukum kepada masyarakat. Artinya memberikan pendidikan hukum itu dalam konteks bahwa selain bahwa politik uang itu ada menerima uang dari transaksi beli suara itu adalah tindakan pidana, hampir seperti itu ya. Bahwa ada ancaman pidananya dengan kurungan sekian setiap tahun misalnya dengan denda, sanksi dendanya dengan sekian juta, seperti itu. Nah ini juga salah satu upaya kolaborasi antara Bawaslu dengan polisi advokat. Kalau ke depannya bisa bareng-bareng gitu ya. Makanya dalam artian sama-sama kita memberikan edukasi kepada masyarakat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung misalnya kita terus sama-sama ke masyarakat, kalau secara langsung itu misalnya melalui media massa, media cetak, media sosial dan lain sebagainya yang bisa diakses oleh publik. Dalam artian memberikan pemahaman pada masyarakat kita ini, karena kalau kita lihat masyarakat kita ini hampir seluruh Indonesia ya rata-rata ini kan problemnya adalah soal pendidikan rendah, sehingga sehingga disitulah dimanfaatkan gitu ya para elit politik menggunakan dengan cara-cara yang tidak legal ya, justru menggunakan cara yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang, sehingga memang kerjasama atau kolaborasi antara pengawas pemilihan umum dengan organisasi advokat itu penting sekali. Kiranya untuk bagaimana kita memecah soal kerawanan, mencegah terjadinya pelanggaran, ini juga penting untuk dilakukan, sehingga bagaimana kita ke depan khususnya di Lampung Barat ya memberi pemahaman kepada masyarakat ya, setidak-tidaknya masyarakat apabila terjadinya money politik itu ya jangan menerima tapi menolak, tapi dengan cara misalnya dokumentasi dan lapor ke Bawaslu. Nah, situ nanti misalnya Bawaslu ya artian memberikan pemahaman ini. Nah ini yang kita sampaikan kepada masyarakat. Apabila misalnya terjadi praktik-praktik seperti ini yang tidak legal ya, kita mendorong untuk masalah memperbaiki. Cara memperbaiki sebetulnya dengan cara apa? Ya, ketika ada pelaku praktik politik uang ini, ya silakan ditangkap dengan cara apa? Dokumentasi, foto orangnya, ya foto uangnya, silakan laporkan Bawaslu. Nah itu mungkin salah satu metode supaya mencegah tadi ya, untuk meminimalisir praktik-praktik dengan cara curang. Nah seperti itu. Dan bagaimanapun politik uang itu adalah semacam menyogok atau membeli transaksi jual beli suara itu kan. Ya kita bisa tidak masa ya misalnya secara uang 200.000 300.000, masa ya harga diri kita itu dengan
nominal segitu. Nah itu juga bisa kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Mungkin itu paling seperti itu, artinya Bawaslu dengan organisasi advokat bisa kolaborasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Mungkin ada masukan Pak Ketua? Mungkin sudah banyak yang disampaikan Pak Sagor sebenarnya, cuman saya ingin menyampaikan beberapa Belum banyak Pak, sedikit aja. Apa yang banyak? Salah satunya adalah betul kita harus melakukan sosialisasi. Mungkin saat ini saya pikirkan itu seperti di sekolah-sekolah khususnya yang menengah atas, di dinas kalau memang diperlukan, dan di masyarakat. Cuma di masyarakat ini mungkin memang ada dilema karena terkadang kita menunggu event yang cocok seperti itu. Cuma memang itu perlu untuk menyampaikan apa sih yang pelanggaran politik itu ada, bukan hanya tentang money politik saya pikir, tapi tentang hal-hal lain. Terus seperti apa regulasi pelaporan itu, terus apa aja unsur dan kategorinya, karena memang mungkin saat ini masyarakat masih banyak dilema ketika ingin melapor, kira-kira laporan itu akan diterima tidak, yang pertama. Terus yang kedua, apakah laporan itu memenuhi unsur pelanggaran pemilu atau pilkada. Terus yang ketiga, terkadang mereka bingung seperti apa regulasi pelaporan itu sendiri, karena memang beberapa yang saya dengar masyarakat ada yang menggaungkan hal itu. Ini laporan seperti apa, ya, proses seperti apa, regulasi seperti apa, kita bingung. Bahkan kadang-kadang karena mereka tidak mendapatkan perhatian yang memang baik dari entah dari orang sekitar dalam memberikan edukasi ataupun dengan pengawasan keuangan, akhirnya laporan itu tidak dilaksanakan. Ini memang sangat penting bagi saya. Elemen-elemennya khusus tadi saya sampaikan adalah anak-anak yang memang sudah menengah pertama atau SMA, SMK biasanya, karena di sana kalau nggak salah sudah banyak yang berusia 17 tahun ke atas sudah bisa melakukan pemilihan suaranya. Memang perlu untuk edukasi sejak awal, bukan hanya menunggu saat kembali ke masyarakat, saya pikir gitu. Baik, mungkin sebelum kita menutup podcast kali ini Pak ya, kami akan memberikan sedikit kesempatan untuk para narasumber kali ini menyampaikan closing statement-nya dari sebagai penegasan sikap dan komitmen dalam upaya pencegahan politik. Closing statement-nya Jangan dulu. dari Bawaslu mungkin. Dari Bawaslu dulu. Politik uang memang merupakan jebakan buat rakyat ya, dalam menggunakan hak pilihnya untuk mencapai tujuan daripada calon tertentu. Nah, sehingga memang ini juga selain dari bahwa ini merusak sebagai demokrasi, politik uang ini tentunya merupakan kejahatan dengan demokrasi, karena dia mengupayakan pemilih seharusnya memilih calon yang benar-benar peduli terhadap kesejahteraan mereka, namun dengan adanya politik uang bisa mempengaruhi ya integritasnya dia untuk memilih calon yang seharusnya berdasarkan hati nuraninya. Ini adalah kejahatan dalam demokrasi kita, sehingga memang salah satu upaya untuk menghindari dari semua ini adalah ya setidaknya masyarakat betul-betul harus cerdas dalam menyikapi, dalam menerima informasi ataupun dalam praktik politik uang. Ya, dalam hal ini ketika terjadinya di tengah-tengah masyarakat pada saat tahapan penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada, maka kami dari Bawaslu yang tentunya mendorong masyarakat ketika terjadinya ada dugaan pelanggaran politik uang atau apapun bentuknya yang mencederai ataupun melanggar peraturan undang-undangan, ayo lapor ke Bawaslu. Bawaslu ini tentunya terbuka, siapapun dari manapun tentunya kita siap menerima segala laporan disampaikan berupa ada dugaan pelanggaran pemilu termasuk money politik, karena itu tadi ya money politik ini kan kejahatan demokrasi yang perlu ditindak secara tegas gitu. Nah, walaupun dalam prosesnya juga memang banyak hal yang menjadi tantangan kendala dalam prosesnya, misalnya
Ya itu tadi terkait dengan proses penanganannya, karena di dalam Bawaslu apalagi ada soal eh, eh, tindakan pidana itu, Bawaslu tidak sendirian ya, di dalam proses penanganannya, tapi ada 3 lembaga yang ternaung di dalamnya yang disebut dalam Gakumdu. Itu di dalam itu ada Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Nah, dari 3 unsur elemen ini tentunya dalam perspektif dalam penanganan pelanggaran itu ya, berbagai macam tafsir terhadap pasal ataupun dugaan pelanggaran yang sedang ditangani. Nah seperti itu. Sehingga tadi kita berdoa sama-sama masyarakat, sama-sama mengawasi ya bagian bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu itu sendiri, sehingga perlu mendorong apabila terjadinya pelanggaran atau dugaan pelanggaran itu segera sampaikan laporan itu melalui boleh juga melalui aplikasi kita dan sudah lapor menyampaikan dugaan pelanggaran terhadap seseorang yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, ya boleh juga datang langsung ke kantor kita. Nah seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari Asosiasi Advokat Indonesia, Pak Ren. Baik, yang saya ingin sampaikan bahwa politik uang itu memang susah untuk dihilangkan sebelum adanya regulasi yang memang memberikan wewenang untuk melakukan tindakan paksa kepada aparat. Namun jika memang ada tentang politik uang, mungkin rasanya tidak salah kalau memang mau diambil. Tapi dengan catatan, ketika pemilihan, pakailah hati nurani tetap untuk memilih pemimpin yang berintegritas. Karena permasalahan bukan pada uang yang diberikan, tapi ketika uang itu mampu mempengaruhi integritas dan pilihan hati nurani kita. Baik. Baik sahabat demokrasi, dari diskusi hari ini kita belajar bahwa politik uang itu bukan hanya persoalan etika politik saja, tetapi juga pelanggaran hukum yang berdampak langsung pada kualitas demokrasi dan masa depan pemimpinan. Pencegahan politik uang membutuhkan peran semua pihak, penyelenggara pemilu, penegak hukum, dan masyarakat. Mari bersama-sama menolak politik uang, tolak praktiknya, catat kejadiannya, dan laporkan ke Bawaslu. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Ferrari Cabang Kutai Barat dan anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat atas partisipasi dan pemikiran yang sangat berharga. Terima kasih juga kepada Sobat Demokrasi yang telah menyimak podcast Bawaslu POV episode kali ini. Dan awasi pemilu, jaga demokrasi, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Yeay.